Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu bernama Sunset Express, yang dimana di sini ada terdapat nama pengirim yang bisa kita ubah dan kita isi. Contohnya seperti nama pengirimnya siapa, lalu ada nomor HP-nya, kemudian nama penerimanya yang dituju, lalu ada nomornya. Alamatnya di sini kita sesuaikan dengan alamat yang kita tuju. Contohnya ada di Jalan Gedong, yang dimana lokasinya itu terdapat di Jabodetabek. Beratnya kita masukkan 1. Lalu ada total biaya ongkirnya. Di sini misalnya kita akan masukkan 20.000. Kemudian ada kembaliannya sebesar 10.000 dan data berhasil disimpan. Kemudian kita melanjutkan ke data pengguna, yaitu sebelumnya ada abau yang biasa yang nggak pakai caps lock. Di sini kita bisa hapus. Contohnya data berhasil dihapus, berarti kemudian bisa dihapus. Maka close. Ini semua kita bisa reset. Selanjutnya, saya serahkan ke kode buat running. Yaitu ada Java Swing yang yaitu fungsinya untuk mengimpor komponen swing seperti JFrame, JButton, JTextFile dan lain-lainnya. Lanjut ada Java Swing table.default table model, yaitu fungsinya mengimpor model table default untuk swing. Yang ketiga ada java.awt, fungsinya untuk mengimpor komponen-komponen AWT seperti insert, grid, back, layout, dan lain-lain. Lanjut yaitu ada Java SQL. Fungsinya untuk mengimpor komponen-komponen SQL untuk menghubungkan database. Lanjut yaitu ada di kelas utamanya itu public class subset. Di sini untuk mendefinisikan kelas utama bernama subset. Lanjut ada variabel instansi, yaitu ada private gframe frame. Membuat objek gframe sebagai kontainer utama aplikasi. Lanjut ada private gtext file atau nama pengirim, nomor HP pengirim, nama penerima, nomor HP penerima, alamat, dan juga berat. Yaitu membuat objek-objek JText file untuk input data. Lanjut ada private G radio button, Jabodetabek, non-Jabodetabek. Membuat objek-objek J radio button untuk memilih lokasi. Lanjut yaitu ada private connection. Membuat objek connection untuk menghubungkan database. Lanjut ada konstruktor, itu berisi public subset buka kurung kurawa titik-titik, yaitu mendefinisikan konstruktor kelas subset. Lanjut di bawahnya ada try buka kurung kurawa titik-titik catch class not found exception catch SQL exception mengatur koneksi database SQLite. Lanjut yaitu ada komponen-komponen dari GUI, itu frame sama dengan new JFrame Sunset Express. Membuat objek JFrame dengan judul Sunset Express. Lanjut ada frame set default close operation. JFrame exit on close. Mengatur perilaku penutupan aplikasi. Selanjutnya ada frame set size 500 400. Mengatur ukuran aplikasi. Yaitu selanjutnya ada frame set layout new grid back layout. Mengatur layout aplikasi. Grid back constraint new grid back, membuat objek grid back constention untuk mengatur posisi komponen. Yaitu selanjutnya ada nama pengerima atau nama pengirim new jtext file 20. Membuat objek jtext file untuk input data pengirim. Lanjut ada button group, lokasi group. New button group, membuat grup untuk J radio button lokasi. Selanjutnya ada J button enter button new button enter, membuat objek J button untuk tombol enter. Lalu J button reset button new J button reset, membuat objek J button untuk tombol reset. Lalu ada button simpan button new J button simpan, yaitu fungsinya membuat objek J button untuk tombol simpan. Lalu J button data pengguna button.
New button data pengguna. Membuat objek-objek button untuk tombol data pengguna. Lalu ada penambahan komponen ke frame, yaitu frame add new glabel satset gbc, yaitu menambahkan label satset ke frame. Lalu frame add new glabel nama pengirim gbc, menambahkan label nama pengirim ke frame. Lalu yang terakhir ada frame add nama pengirim gbc, menambahkan gtext file nama pengirim ke frame. Kita akan dilanjutkan oleh Ojan. Oke, terima kasih, Abau. Selanjutnya pada GBC titik grid X sama dengan 0 menentukan kolom pertama pada data letak dalam kurung sebelah kiri. Dan pada GBC titik grid Y plus plus berpindah ke baris berikutnya. Dan pada frame add new G label no HP penerima itu menambahkan label no HP penerima ke lokasi yang ditentukan pada grid. Lalu pada GBC grid X sama dengan 1 berpindah ke kolom kedua pada baris yang sama. Lalu pada frame titik add no HP penerima GBC menambahkan komponen input, misalnya J text field agar pengguna dapat memasukkan nomor HP penerima. Selanjutnya pada kolom alamat, label menambahkan alamat di kolom pertama untuk menjelaskan input. Dan input field di kolom kedua, sebuah komponen misalnya J text field ditambahkan agar pengguna dapat memasukkan alamat penerima. Lalu pada kolom lokasi, label lokasi ditambahkan untuk memberikan konteks tentang pilihan lokasi penerima. Dan pada radio buttons Jabodetabek, tombol radio untuk memilih lokasi Jabodetabek. Dan pada non Jabodetabek, tombol radio untuk memilih lokasi non Jabodetabek. Tombol radio ini membantu pengguna menentukan lokasi pengiriman yang berpengaruh pada perhitungan biaya. Lalu pada kolom berat dalam kurung kilogram, label berat menambahkan label berat dalam tanda kurung kilogram untuk menjelaskan input. Dan pada input field di kolom kedua, sebuah komponen misalnya J text field ditambahkan agar pengguna dapat memasukkan berat barang dalam kilogram. Lalu pada panel tombol mengelompokkan tombol-tombol dalam satu panel untuk kemudahan pengelolaan tata letak. Enter button digunakan untuk memproses data input dan menampilkan detail. Reset button mengosongkan semua input yang sudah dimasukkan. Simpan button menyimpan data input ke dalam basis data struktur data. Dan data pengguna button menampilkan data pengguna yang tersimpan sebelumnya. Pada logika perhitungan biaya, dari if Jabodetabek titik is selected sampai ke else J option pen titik show message dialog frame, silakan pilih lokasi dan sebagainya. Pada Jabodetabek, berat kurang dari 5 kg sama dengan 10.000. Jika berat 5 sampai 10.000, jika berat 5 kilo sampai 10 kilo itu 14.000. Jika berat lebih dari 10 kilo adalah 12.000. Untuk non Jabodetabek, berat kurang dari 5 kilo adalah 14.000 dan jika beratnya lebih dari 5 kilo adalah 12.000. Validasi lokasi, jika lokasi tidak dipilih, menampilkan pesan kesalahan menggunakan J option pen. Lalu pada J text field uang pengirim sampai kepada total biaya plus dalam tanda kutip IDR, ini menampilkan detail nama pengirim diambil dari J text field nama pengirim dan menampilkan total biaya yang telah dihitung berdasarkan input berat dan lokasi. Lalu selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya, Fauzan. Saya Galang akan melanjutkan menjelaskannya. Pada integer option itu adalah variabel untuk menyimpan hasil pengguna. G option pin dot show confirm dialog itu membuka dialog konfirmasi dengan dua tombol, OK dan cancel. Terus di situ ada frame. Frame itu komponen UI utama yang menjadi induk dialog. Ada message, objek atau pesan yang akan ditampilkan dalam dialog.
rincian biaya, itu ada judul dialognya. Terus ada di option pen dot oke dalam garis bawah cancel dalam garis bawah option itu adalah tipe dialog dengan opsi oke dan cancel. Itu ada if option sama dengan di option pen dot oke garis bawah option itu adalah mengecek apakah pengguna menekan tombol oke. Nah, jika pengguna menekan tombol oke, maka eh, option if itu akan dijalankan. Nah, untuk menjalankannya itu ada double uang masuk. Kita menggunakan metode double, mengambil teks yang dimasukkan pengguna komponen input, terus ada double percent double, itu ada mengonvers teks menjadi angka tipe double, terus ada uang uang pengirim dot get text, itu menyimpan angka hasil convert ke dalam variabel uang masuk. Terus ini kita memvalidasi jumlah uang. If uang masuk lebih kecil dari total biaya, itu mengecek apakah jumlah uang yang dimasukkan lebih kecil dari total biaya. Jika iya, menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna, maka akan menampilkan frame, yaitu uang pengirim kurang. Silakan masukkan lebih dari total pembayaran. Double kembalian sama dengan uang masuk dikurang total biaya. Double kembalian itu menyimpan hasil perhitungan dari variabel kembali. Uang masuk dikurang total biaya itu menghitung sisa uang setelah pembayaran. Di option pen dot show message dialog dalam kurung frame kembalian plus IDR tutup kurung itu adalah menampilkan pesan kepada pengguna berupa jumlah pengembalian. Terus itu menyimpan data dalam kurung total biaya itu memanggil metode simpan data dengan parameter total biaya. Metode ini bertanggung jawab untuk menyimpan data transaksi ke dalam database. Catch number format exception itu menangkap kesalahan jika input yang diberikan pengguna bukan angka. Terus ada J option pen dot show message dialog itu menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna yang itu berat harus berupa angka. Terus di sini kita menggunakan metode reset fields. Itu dari private void reset fields sampai ke non Jabodetabek dot set selection dalam kurung false. Itu tujuannya mengosongkan semua input pada formulir. Perintahnya itu ada set txt dalam kurung -2 tutup kurung itu menghapus teks dalam kolom input. Terus ada private void simpan data dalam kurung double total biaya. Tujuannya menyimpan data transaksi ke dalam database. Parameter total biaya sama dengan biaya total yang dihitung sebelumnya. String lokasi sama dengan Jabodetabek dot is select tutup kurung tanda tanya Jabodetabek -2 non Jabodetabek. Itu mengecek apakah lokasi yang dipilih adalah Jabodetabek atau non Jabodetabek. Jabodetabek dot is selection itu mengambil true jika lokasi Jabodetabek yang dipilih. Itu ada tanda tanya, itu adalah operasi ternary untuk memilih nilai berdasarkan kondisi. Terus kita menyimpan query SQL. Itu dari prepared statement STM sama dengan connection.prepare statement dalam kurung insert into pengguna tutup garis bawah jasa dalam kurung nama pengirim, no HP pengirim, nama penerima, no HP penerima, alamat, lokasi, berat, total biaya. Itu adalah membentuk objek prepare statement untuk menjalankan square SQL. Terus kita mengisi parameter query. Itu dari statement set string 1 hingga statement set double 8 total biaya itu
Yang string itu mengisi parameter string di SQL. Dan set double itu mengisi parameter angka desimal di query SQL. Terus kita akan menjalankan query itu statement execute update itu menjalankan perintah SQL untuk menyimpan data ke database. Terus kita akan mencoba menangkap kesalahannya jika menggunakan catch SQL exception number format exception itu menangkap kesalahan yang berkaitan dengan operasi database. Number formation exception itu menangkap kesalahan jika input berat bukan angka. Terus kita menggunakan metode show data pengguna. Itu yang private void show data pengguna itu tujuannya menampilkan data pengguna jasa yang disimpan di database dalam bentuk tabel. Terus kita akan menyimpan tabel itu ada string, kolom numbers, itu nama pengirim, nama penerima, nomor penerima, alamat, lokasi, berat, total biaya. Terus ada default tab model sama dengan new default tab model dalam kurung columns 0. Terus ada jtable, table, new jtable dalam kurung model. Itu yang columns number itu menyimpan nama kolom table. Default table model itu model table untuk menyimpan data. Dan jtable komponen UI untuk menampilkan data. Terus kita mengambil data dari database yang result rs dalam kurung statement SQL dalam kurung select dikali from pengguna jasa. Itu SQL itu menjalankan perintah SQL untuk mengambil data. Result rs menyimpan hasil query dalam bentuk baris data. Terus kita akan menambahkan data ke table yang write dalam kurung rs.next tutup kurung itu model add row dalam kurung new project tutup kurung. Itu yang rs next dalam kurung tutup kurung itu ada iterasi setiap baris data dari hasil query. Terus yang model add row itu menambahkan data baris ke tabel. Setelahnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada di object row, yang dimana isinya ada nama pengirim, nomor HP pengirim, lalu nama penerima, lanjut sampai ke total biaya. Itu membuat array untuk objek yang menyimpan data baris tabel. Lalu nilai-nilai dalam array ini akan ditampilkan dalam kolom yang ada di tabel tersebut. Lalu ada model add arrow, itu menambahkan baris data ke model tabel. Lalu ada JS scroll pane, yang dimana membuat komponen scroll pane untuk memungkinkan pengguna menggulir tabel jika data terlalu banyak. Kemudian ada di data frame add, itu menambahkan serta mengatur posisi scroll pane di tengah frame. Kemudian ada jpanel. Jpanel sama dengan new jpanel, itu membuat komponen panel yang menampung komponen-komponen. Kemudian ada jtext file, nama pengirim hapus, itu memasukkan nama pengirim yang ingin dihapus. Lalu ada jbutton dari hapus sampai kembali, yaitu untuk membuat tombol kembali serta membuat tombol tutup. Lalu ada membuat tombol hapus. Kemudian ada di hapus button. Hapus button yaitu ketika tombol diklik, kode di dalam list kodenya bakalan dijalankan. Kemudian ada string nama hapus, itu mengambil teks dari text file nama pengirim. Kemudian ada prepared statement, yaitu untuk menyimpan SQL dan menghapus data berdasarkan nama pengirim. Kemudian ada stmt.setString, itu buka kurung satu nama hapus, itu untuk menghapusnya dalam pernyataan SQL. Lalu ada di
int row affected stmt execute update, yaitu untuk menjalankan pernyataan SQL untuk menghapus data dan menyimpan jumlah baris yang terpengaruh. Kemudian ada if row yang dimana jika data berhasil dihapus menampilkan pesan konfirmasi. Kemudian ada model set row count, itu mengosongkan tabel dan memuat data kembali. Kemudian ada catch SQL, itu menangkap kesalahan SQL. Lalu ada xprint stack trace, itu mencetak jejak tumpukan kesalahan. Lalu ada JOption sampai bawah sini masukkan nama pengguna, yaitu menampilkan kesalahannya. Data frame, yaitu dimana menampilkan panel ke frame utama di bagian bawah. Kemudian sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.